belum melawan timnas Indonesia yang diperkuat 4 pemain keturunan tambahan Vietnam sudah kena serang nih. Informasi selanjutnya, media Vietnam mengklaim rencana PSSI pecat Sinteyong sebelum kontrak habis. Dan yang terakhir, mental timnas Indonesia lemah, Sinteyong harus lakukan hal ini. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, belum juga melawan timnas Indonesia yang diperkuat 4 pemain keturunan tambahan, timnas Vietnam sudah kena serang. Media asal Korea Selatan Chosun secara terang-terangan mengatakan timnas Vietnam mengalami penurunan performa sejak ditinggalkan oleh Park Hang-seo pada Januari 2023. Setelah ditinggal oleh Park Hang-seo, Federasi Sepak Bola Vietnam menunjuk Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam. Di bawah asuhan Philippe Troussier, performa timnas Vietnam jauh dari kata baik. Dalam 8 pertandingan di bawah racikan Philippe Troussier, Vietnam menang 4 kali dan kalah 4 kali, bahkan pada FIFA Matchday Oktober 2023. Timnas Vietnam selalu kalah dalam 3 laga yang dijalani, termasuk dihajar Korea Selatan dengan skor 0-6. Yang terbaru, Vietnam kalah 0-1 dari Irak di Matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu membuat Vietnam tak bisa nyaman dalam mengarungi 4 laga sisa Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 kekalahan beruntun pada Oktober 2023 menunjukkan Vietnam punya kesenjangan dengan tim-tim papan atas Asia. Alhasil kini timnas Vietnam harus merelakan posisi mereka sebagai Raja Asia Tenggara kepada Thailand. Ya, timnas Vietnam bisa semakin terpuruk saat dihadapkan dengan timnas Indonesia di matchday ketiga dan keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Sebab pada Maret 2024, timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain keturunan tambahan yang diharapkan dapat mendongkrak performa skuad Garuda. Mereka adalah Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers U21, Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard, dan Jay Itses dari Venezia, juga ada Nathan Chow Aon dari Swansea City. Jika timnas Indonesia menang atas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, maka skuad Garuda memperbesar peluang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai itu terjadi, masa koleksi poin timnas Indonesia menyentuh 7 angka, unggul 4 poin dari Vietnam. Karena itu memang menarik untuk dinantikan gebrakan pelatih timnas Indonesia Sinteyong di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnas Indonesia hanya meraup 1 poin dalam 2 laga awal, masih ada peluang untuk memperbaiki hasil, mengingat dalam 4 laga ke depan 3 diantaranya dimainkan di kandang sendiri. Ya, rumor pemecatan Sinteyong berkembang di Vietnam. Media lokal setempat mengklaim PSSI bakal memecat pelatih asal Korea sebelum habis kontraknya. Isu pemecatan Sinteyong ini berawal dari unggahan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pada akun Instagram pribadi pada Rabu 22 November 2023. Dalam unggahannya itu, Erick Thohir mengaku jika Exco akan memanggil seluruh pelatih timnas Indonesia untuk melakukan evaluasi. 2 pelatih yang diyakini akan dipanggil PSSI untuk evaluasi adalah Sinteyong dan juga Bima Sakti, dan rencana ini ternyata turut disorot oleh publik Vietnam. Tidak hanya itu, sejumlah media lokal Vietnam bahkan melontarkan klaim menarik soal masa depan para pelatih tersebut, khususnya Sinteyong. Tetau247.vm mengklaim jika pemanggilan PSSI kepada Sinteyong merupakan langkah awal untuk memecat pelatih asal Korea itu. Alasan pemecatan yang dilontarkan media ini adalah hasil buruk yang dituai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan yang dijalani hanya berbuah 1 poin, kalah dari Irak dan imbang melawan Filipina. Hal ini dinilai telah menimbulkan kekecewaan yang amat besar. Pelatih Sinteyong dipanggil oleh PSSI dan terancam dipecat, tulis Tetau247.vm. Federasi Sepak Bola Indonesia akan memanggil pelatih Sinteyong untuk mengevaluasi hasil setelah 2 pertandingan babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia hanya meraih 1 poin setelah 2 laga awal Piala Dunia 2026.
Menariknya, tim besutan Sinteyong ini menimbulkan kekecewaan ketika tim Filipina ditahan imbang dengan skor 1-1 imbuh mereka. Sementara itu menanggapi hasil imbang melawan Filipina, Sinteyong tidak mau ambil pusing dan tetap optimis untuk laga selanjutnya. Sinteyong menegaskan timnas Indonesia akan lebih kuat jika bermain di kandang sendiri dan meyakini bakal lolos dari babak penyisihan grup. Kami memang baru mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan pertama, kata Sinteyong seperti dikutip dari laman PSSI. Tetapi kami masih punya beberapa laga kandang dan kami akan kuat saat bermain di lapangan sendiri. Saya tetap menyimpan keyakinan dan berpikiran positif untuk bisa lolos dari grup, ungkapnya. Ya, timnas Indonesia akan lebih dulu tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 mendatang. Sebelum kembali menjalani fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Optimisme Sinteyong memang cukup masuk akal karena kekuatan skuad Garuda di kandang yang bisa dibilang cukup kuat. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, pengamat sepak bola Vietnam Hoang Huy meminta timnas Vietnam untuk tidak meremehkan Indonesia. Meski belum tampil meyakinkan, Hoang Huy menganggap skuad Garuda masih sama kuatnya dengan Vietnam. Timnas Indonesia hanya bisa mengantongi 1 poin dari 2 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sinteyong itu dibekuk oleh Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Alhasil, skuad Garuda kini menempati posisi juru kunci grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi ini berbeda dengan The Golden Star, julukan dari timnas Vietnam yang berhasil memenangkan 1 dari 2 pertandingan di kualifikasi. Ya, pasukan Philippe Troussier ini mampu mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 sebelum ditekuk Irak dengan 0-1 pada laga kedua. Meski begitu, Hoang Huy tidak berpikir 4 hasil pertandingan sebelumnya merefleksikan kekuatan kedua tim yang belum berhadapan. Sepak bola Asia Tenggara masih punya ketidakpastian, bahkan saat kami bermain melawan Filipina, masih ada ketidakpastian. Kalau mereka mencetak gol lebih dulu, tidak jelas bagaimana hal itu akan terjadi. Ya, beruntung kami bisa menyelesaikannya, kata Hoang Huy dilansir dari Soha.vn pada Rabu 22 November. Ya, timnas Indonesia masih punya 4 pertandingan sisa. 3 di antaranya merupakan laga kandang. 2 dari 4 pertandingan itu akan mempertemukan skuad Garuda dengan The Golden Star, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Hoang Huy menilai timnas Vietnam tidak boleh meremehkan kekuatan Indonesia. Menurutnya, Asnawi, Mangku Alam, dan kolega masih merupakan tim yang harus diperhitungkan. Saya rasa kali ini kami, Vietnam, bermain melawan Indonesia akan menjadi lebih baik. Ya, memang ini menarik sekali. Tidak ada yang takut pada siapapun. Dan menurut saya, mereka tetap setara. Jangan melihat timnas Indonesia berjuang dalam 2 pertandingan dan bersikap subjektif, ujarnya.